coba tanya nih, kan ini kan pasti patung juga udah lama berumah tangga. Udah berapa lama? Baru 3 bulan. Berapa lama patung? 94 sampai sekarang berarti sudah sekitar 30 sekian ya. Kira-kira. Nah, hal yang berat dalam mendidik istri, mendidik anak menurut patung apa? Dan kira-kira minta solusi. Kalau ini harusnya dihadirkan dua-duanya. Ada apakah gerangan? Tidak tahu. Coba patung. Tadi udah komplit. Rasanya tadi udah komplit. Enggak, barangkali kan selama ini tidak pernah terungkapkan nih. Dan bisa jadi apa yang dialami patung itu sebetulnya dialami juga oleh para pemirsa. Iya, gitu loh maksud saya. ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain. Nah, gitu. Dan Kira-kira yang mau menikah baru-baru itu. nah, itu. Kira-kira apa yang paling berat nih dalam mendidik keluarga? Apakah Semuanya berat. Yang paling berat itu menjaga diri sendiri sebenarnya, Pak Ustadz ya. Nah, tapi ada nggak sesuatu yang ingin ditanyakan sama Ustadz mengenai rumah tangga supaya ya sesuai dengan apa yang disampaikan beliau tadi sudah komplit, sudah kena ya? kena ya, kena banget. Berarti tinggal apa sekarang? Tinggal jalan. Tinggal istighfar. Tinggal istighfar. Betul. Nah, kan saya punya anak 2. Iya. Saya diuji oleh 2 anak saya dan 1 istri saya. Anak saya 1 sifatnya seperti saya, yang 1 sifatnya seperti istri saya. Yang 1 pendiam, rodok kaku, yang 1 tidak pendiam kayak saya sifatnya, kan susah saya. Kalau dikasih tahu misalnya. Ini kasus ini bisa jadi terjadi juga guru. Ya, benar. Gimana nih menyikapinya kayak gini? Belum selesai. Belum selesai, masih ada. Nah misalnya nih kalau ada sesuatu istri saya itu kan, nyuruhnya ke saya. Ada apa-apa nyuruh saya. Coba tolong gini. Kalau saya balik, ya coba kamu sendirilah yang jalanin. Tersinggung. Nah itu nanti nyuruh anaknya. Oh, Anaknya yang sifatnya kayak saya sama. Saya tanya anak saya, tadi mamanya gimana tuh? Ya gimana ya caranya bilangin mamanya? Anak saya juga gitu ternyata. Jadi ujian terus itu yang Pak Ustadz ya. Jadi agak. Selama ini yang dilakukan patung dengan melihat kondisi seperti itu, apa yang dilakukan sama istri sama anak? Ya kasih tahu dulu, habis itu saya istighfar, mungkin ini karena salah saya. Saya tidak main keras, saya yang lembut aja saya belum bisa main keras kan saya. Kalau saya harus nyoba yang lembut-lembut dulu lah gitu. Pernah nggak sesekali nggak dikasih makan mereka seperti yang guru tadi bilang? Yang ada saya yang diancam. Wah, gawat ini kalau begini. Oke, baik. Nanti kita bahas nih Pak Patung ya. Sekarang Bang Jai, mungkin Bang Jai juga kan sudah berapa lama itu menikah tuh? 33. Jadi anak sudah berapa, cucu sudah berapa sekarang? Anak 2, cucu 3. Cucu 3. Hal yang paling berat dalam rumah tangga. Istri berapa? Oh, istrinya masih 1 kan? Masih. Iya, 1 di kampung, 1 di kota. Di mana-mana. Oke, Bang Jai, yang paling berat dalam membimbing keluarga itu apa, Bang Jai? Menyuruh sholat kah? Menyuruh apakah? Gimana? Yang paling sulit adalah memberikan penjelasan untuk tidak cinta dunia. Wis. Emang kenapa dengan istrinya? Ini kan jadi pertanyaan. Iya, kita tunggu. Emang kenapa dengan kok bisa gitu? Ya, saya nggak bilang pada umumnya ya. Iya. Apapun yang selalu diinginkan adalah yang sifatnya tuh duniawi gitu. Materi ya. Nah, materi. Iya. Padahal apa yang kita harus lakukan, kita harus berpikir pertama ini berpahala atau berdosakah gitu. Nah itu yang paling susah. Oke. Jadi lebih banyak nafsunya yang keluar. Oke. Gitu aja. Nah, teorinya seperti itu. kalau Bang Jai selama ini untuk kan tadi katanya istrinya kan mungkin lebih ke materialisme ya. Nah selama ini yang dilakukan apa tuh? Ditegurkah, ditinggalkankah, atau cari yang barukah, atau gimana? Kalau bicara material seolah-olah kaya raya ya. Iya. Nah, padahal ini hanya sebatas kehidupan sederhana yang Nafsu berarti maksudnya ya, ke arah nafsu gitu ya, Ci. Kalau material kan seolah-olah wah udah kaya raya nih, mau minta kendaraan Apa aja gitu ya. Padahal sesuatu yang sederhana aja, yang sifatnya mubazir atau tidak. Oke. Asas manfaat sama tidaknya itu ya.
Itu aja sih Oke, sebenarnya. Guru menyikapi dua kisah ini. Jangan dua kisah, Pak. Satu kisah aja. Itu sebenarnya kurang. Tiga kisah. Kalau saya kan nggak perlu cerita. Tiga kisah. Tiga kisah lah. Di Tiga kisah, antara ya. para Satu, pensiunan. pensiunan. Satu tambah satu ada di sini semua. Nggak apa-apa pemirsa. Ini resikonya kalau jadi host ya. Apa-apa, saya istighfar kok insya Allah. Oke, gimana Guru dengan mendengar ini kisah-kisah kita ini ya? Ya, jadi memang kenapa saya memberikan pelajaran itu harus dimengerti dulu. Iya. Jadi pada saat seseorang itu sudah punya pasangan, mulailah mencoba untuk mengkoreksi diri sendiri, kemudian mengkoreksi pasangan yang tidak menyalahkan bentuknya itu. Koreksi itu dari mana? Bukan mencari-cari salah, bukan, tetapi belajarlah agama dengan baik lagi. Ya, belajar agama dengan baik, kemudian dengan guru-guru yang baik, yang guru-guru baik itu tidak hanya cuma memahami, ya tidak cuma memahami, tapi guru-guru yang betul-betul sudah mengamalkan, sehingga di dalam praktek sehari-hari itu memang beliau bijak. Karena bijak, adil, inilah yang disukai oleh Allah Ta'ala. Kalau hanya menyuruh aja, sama aja nanti si guru ini juga sama, tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Nah, mensikapi hal-hal yang seperti itu sama. Tung itu sudah sekufu dengan istrinya, keras kaku, Tungnya istrinya juga punya, anaknya juga dua-duanya iya. Kemudian Tung tadi juga cerita bahwa saya itu diuji oleh istri saya dan dua anak saya. Nah itu juga, itu belum adil. Yang adil adalah istri dan anaknya itu yang menguji itu ya Tung juga gitu. Jadi anaknya diuji sama Tung. Oke. Jadi sebenarnya ya begitu-begitu, cuma kita harus pahami. Jadi jangan kita berpikir seperti kita harus berpikir seperti istri kita. Sehingga tahu kenapa istri saya itu ngomong seperti itu, diem dulu merenung. Kenapa anak saya itu ngomongnya seperti ini, diem renungin. Jadi kita seperti anak. Kenapa anak saya diem, kenapa anak saya seperti itu, renungkan. Nah, sehingga mengerti maksud dia. Baik. Kalau nggak tahu tanya sama anak, sama istri. Karena apa? Yang susah untuk menjadikan semua satu keluarga itu baik itu biasanya itu gengsi yang tidak mau salah seperti itu, gengsi yang saya imam, gengsi yang begini begitu itu gengsi aja sebenarnya. Gue kan. Ya kan seperti itu. Jadi gengsi itulah yang menjadi sulit. Ya. Kalau nggak gengsi, yang kedua adalah kelemahan hati. Kelemahan hati kita sebagai imam. Kenapa? Nggak taunya istri kita itu malah bisa nyetir kita. Kalau mamanya istri kita itu mamanya ngajak foto, kalau sekali dua kali nggak perlu. Kok ini kok setiap kali kesini ngajak foto? Berarti ada sesuatu ini, mamanya nafsu nih. Nah, kalau seperti itu kelemahan kita di situ. Bukan berarti kalau istri menginginkan foto kemudian kita itu tidak mengikuti, bukan itu dikatakan tidak sayang, itu malah menjadi mubazir. Karena foto itu tidak akan mungkin dipasang di dinding rumah. Gitu ya. Pasang Status. Ya, kalau pasang itu di status atau di sosmed itu bisa menjadi ujub, riya dan sombong. Kan akhirnya si suami harus berpikir bahwa saya menjadikan istri saya ujub, riya dan sombong atau bangga. Nah ini kan sama, dia akan bertanggung jawab besok. Kalau Allah itu menceritakan dalam surat Yasin, itu tangan dan kaki itu menjadi saksi. Sebenarnya besok itu bagi kita sebagai imam, istri itu didatengin menjadi saksi. Sebenarnya itu didatangkan menjadi saksi yang komplit dengan cara bicaranya itu komplit. Kenapa kamu foto-foto? Ya saya minta suami saya juga nganterin, selesai. Kenapa kamu live sehingga akhirnya ditangkap polisi? Itu karena ketidaktahuan. Karena ketidaktahuan undang-undang di sana. Gitu ya. Kalau itu saya masih bisa bercerita. Oh itu nggak tahu undang-undangnya, normal ya. Tapi memang bisa aja karena memang yang itu live itu ada beberapa hal di situ. Ada
ujub riaknya bisa. Bisa, ya. Nah, di tempat itu karena memang sudah berjanji sama Allah belajar untuk tidak ujub riak, ya akhirnya ketangkap langsung. Allah bilang kun, ya sudah terjadi kontak. Tapi nah itu cara Allah mengingatkan. Berarti yang live itu sebenarnya sudah dilihat oleh Allah, udah dekat. Cuma tinggal selesaikan masalah itu dengan baik, kan seperti itu. Nah, kalau memang belum, ya banyak hal yang belum. Karena momennya sudah istighfar, sudah ini masih belum aja, kan gitu nih. Umpamanya yang tadi foto-foto atau yang mana itu harus benar-benar difikirkan agar kita itu memang tidak menjadi seperti itu. Karena kita harus tahu tangan yang nggak punya mulut aja bisa bersaksi, apalagi istri yang kita nikahi, kan gitu ya. Bagi istri juga nanti suaminya akan bersaksi pada dirinya. Kamu kenapa ini timbangan sombongmu kuat? Karena permintaan saya dikasih sama suami saya, gitu. Kan gitu, suaminya datengin, kamu kenapa ngasih ini? Ini kan jujur, ini akhirnya nggak bisa ngeles, kan gitu. Ya terus terang, wahai Allah, saya memang belum bisa ngasih tahu istri saya karena saya takut pisah. Satu umpamanya, saya pengen keluarga saya kelihatan harmonis. Dua umpamanya, saya kelihatan tidak mau disalahkan anak-anak saya. Saya ini akhirnya kan jujur di situ. Nah, yang itu kan akhirnya keluar dari syariat, keluar dari sebagai imam. Nah, sebenarnya kalau kita mau menelaah besok itu di yaumul hisab itu ya kurang lebih seperti itu. Kalau banyak kiai, banyak ustadz cerita tangan ini dipergunakan untuk apa aja, untuk melakukan kesalahan ya di situ, untuk melakukan kebaikan ya dia akan bersaksi. Baik. Sama seperti istri, sama seperti suami akan bersaksi, anak juga sama akan bersaksi. Kenapa kamu itu kok nakal sampai kamu itu dimaki-maki sama ibumu sama ayahku? Jadi anaknya ngomong, saya begini ya karena sifat ayahku dan ibuku. Selesai. Karena ayahku dan ibuku hanya menyenangkan saya dengan uang-uangnya, tidak menjadikan saya dekat denganmu, wahai Allah. Selesai sudah. Jadi seperti itu. Jadi jangan punya pikiran langsung bahwa besok keluarga ini itu akan ketemu di surga, anak, cucu, kan begitu ya. Kayak ngumpul. Nanti dulu, jangan mikir itu gitu loh ya. Lalu kita itu mikir kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Ini selesai itu. Nanti kita udah bisa mikir kita itu mau di surga dulu atau mampir di neraka. Ya kalau itu mampir di neraka tok, terus kemudian dimasukin surga. Lah kalau kita ada syirik, ada musik, ada rasa takut, melebihi takut kita pada Allah, gimana coba? Ya abadan abada ya Allah. Nah, inilah yang harus diketahui. Kenapa? Loh, saya itu takut sama Allah. Coba buktiin, kamu sama istrimu takut enggak? Enggak takut. Lah wong kamu disuruh ini aja mau, disuruh ini mau, lah itu gimana coba? Jadinya enggak takut. Nah, jadinya enggak takut sama Allah, takut sama istrinya, kan gitu. Loh, itu yang namanya malaikat Ustadz sama Allah itu lebih jeli daripada KPK, lebih jeli daripada polisi, lebih jeli daripada hukum yang ada di dunia ini. Jadi makanya kita patuh kepada Allah Ta'ala, itulah rasa takut kita pada Allah. Kalau istri kita itu memang memang harus dikasih pelajaran, pelajaran pertama, jangan kasih makan, dia puasa. Pelajaran kedua, harus ngikutin omongan kita, kan gitu. Selama ini sekian puluh tahun ini saya ngikutin omongan dia, kan gitu. Ganti sekarang, tegas, bukan keras. Bukan, tegas itu ya ada di jalur Allah. Itu tegas namanya. Berarti mempergunakan hukum yang syar'i. Nah, itu boleh istilahnya. Jadi boleh tegas. Termasuk yang tadi kisah Bang Zai tadi kan, Bang Haji Zai mengenai bahwa istri kadang-kadang mungkin terlalu materialisme atau cinta dunia lah gitu ya. Iya. Tetap harus tegas gitu. Iya, tegas, harus tegas. Oke. Jangan kamu hamburkan uang hanya untuk seneng-seneng. Nah, kalau kamu hamburkan uang untuk sedekah, silahkan. Sedekah, monggo silahkan.
Kalau itu boleh itu. Oh ya, hamburkan uang karena sedekah. Sedekah gimana? Ya lillahi ta'ala lah, kan gitu harusnya. Gitu. Nah, kalau seperti itu boleh itu menjadi suami yang baik. Ya, itu belajar sehingga kita sendiri nanti di yaumul hisab itu kita itu harus bisa memikirkan apa yang harus kita kerjakan. Nggak usah ada gengsi. Umpamanya kayak Ustadz sama Bunda nih, Magazi nih, ketemu sama saya kan terbuka. Umpamanya Ustadz keliru, ya maaf ya Bun, kan gitu. Bunda keliru, maaf ya kan enak. Itu keluarga yang menurut saya ini menuju jalan baik. Walaupun masih ada kekurangan. Lah yang namanya manusia kan bukan malaikat. Lah ya normal kalau masih ada kekurangan. Harus terus belajar. Harus terus belajar karena yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu istiqomah dalam belajar, istiqomah di dalam memohon ampun, istiqomah dalam bersyukur, bukan istiqomah dalam meminta dunia. Kan itu kuncinya, istiqomah di dalam mohon ampun, istiqomah dalam bersyukur, istiqomah di dalam saling meminta maaf. Itu istiqomah aja terus-terus, nanti Allah memberikan hidayah. Bentukannya tunggu aja. Seperti itu. Bunda, mungkin bisa jadi juga ya, kenapa saat ini kita sebagai suami agak berat, misal gitu kan, dalam membina rumah tangga supaya sesuai apa yang diinginkan oleh Allah. Karena bisa jadi dari niat awal itu ya. Nah, niatnya bisa jadi dulu bukan karena Allah. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya sudah terlanjur, gimana tuh? Ya kan harus mohon ampun aja. Mohon ampun dan berniat untuk meluruskan sudah. Oke. Karena yang tadi saya cerita, seseorang menikahi orang lain, menikahi, jadi seseorang dia mau cari istri, itu yang nomor satu itu kan pertama-tama itu kan biasanya nafsu, Bukan lillahi ta'ala. bukan lillahi ta'ala. Hampir banyak muslim itu seperti itu. Baik. Kalaupun momennya saya karena Allah ketemu di tempat baik, ketemu di masjid, kan tidak ada yang namanya saling mengenal lebih baik lagi, ta'aruf umpamanya ya, tidak mengenal, akhirnya menikah. Itu bisa-bisa kok. Walaupun kenalnya di masjid, enggak, tetap harus ada ta'aruf. Ta'aruf ini sangat penting. Kenalnya di Masjidil Haram lagi. Iya, iya, nggak mesti, karena orang yang berangkat umroh Belum tentu niatnya karena Allah. Niatnya satu, pejabat berangkat umroh rame-rame karena dia ada kasus. Bisa banget. Tuh, kamu jangan ketawa tuh. Bener, bisa itu, Pak Ustadz. Karena itu ada kasus, sehingga dia mohon, ya Allah, aku mohon kepadamu agar kasus ini tidak mengenal saya. Loh, tutuplah ya Allah. Ya Allah, kan gitu. Sebenarnya kalau kasus itu sudah terbuka bagi orang-orang Muslim, sebenarnya saya bisa cerita bahwa dia itu doanya ingin menjadi hamba Allah yang soleh atau soleha. Doanya dia kemudian di breakdown ke segala arah, sehingga kalau itu termasuk yang dilirik oleh Allah Ta'ala, dimunculkanlah kasus-kasus seperti itu. Jadi harusnya itu alhamdulillah ya Allah, kasusku terbuka. Lu harusnya seperti itu, bukan ke umrah ke depan mana Ka'bah memohon kepada Allah Ta'ala agar tutupi ya Allah. Loh, ini Allah diajak kong kali kong untuk nutupi korupsinya atau gratifikasi yang dia begitu. Ini kan harus kita pikirkan. Memang Allah itu pembantumu, kan begitu saya sering itu. Allah itu Khalik yang harus kita hormati, kita hargai. Makanya harus hati-hati dengan Allah. Ayolah kita luruskan, kita luruskan jalan kita kepada Allah itu. Yang mudah-mudahan kasus-kasus seperti itu malah ditutup tanpa kita itu mohon. Baik. Dia itu terakhir ngomong, ya Allah, terakhir itu kasus itu saya berjanji untuk tidak berkasus di titik itu gitu ya. Itu bisa ditutupi loh. Saya tahu itu. Titik lain buka lagi. Tapi titik lain ayo lagi. Karena tergoda lagi sih. Saya tahu itu kasusnya. Iya. Kasus efisiensi. Kalau saat ini gratifikasi. Ya. Baik, Bunda. Ini jadi berarti untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, kita sebagai imam juga baik. Itu salah satunya juga karena dari makanan. Bisa dari makanan rezeki, ya? Iya, makanan yang dicari dari yang bagaimana. Bisa jadi anak istri susah diatur juga karena faktor rezeki yang dibawa ke rumah itu karena dia tidak halal mungkin.
bisa faktor kuatnya begitu. Oke. Nanti anaknya bisa aja narkoba, nanti anaknya bisa aja mukulin orang lain. Oke. Kan mukulin orang lain ada tuh. Nanti anaknya macam-macam nanti. Nah, karena rizkinya itu yang nggak toyib lah istilahnya, nggak toyib, walaupun halal tapi nggak toyib seperti itu. Sehingga dari faktor makanan bisa. Tapi kan kalau kita lihat ya dari faktor makanan kan kelihatan tuh. Yang nggak kelihatan dari makanan apa coba? Cara mencari makanannya. Itu maksudnya. Kan dari sifatnya. Nah, sifat perilaku inilah yang sebenarnya menurunkan rezeki yang tidak baik. Bukan mengurangi vitaminnya, Bukan, makanya caranya sebenarnya kan itu, Ustaz. Oke, tahu. Ya. Baik, mungkin ada kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini mengenai beratnya jadi imam. Gimana, Bu Renda? Kalau dari saya ya memang berat, jadi imam memang berat. Cuma jangan merasa terbebani dengan berat seperti itu. Karena kalau tujuan kita itu besok di akhirat itu surga, berat itu salah satu jalan. Oke. Jadi tidak ada yang mau masuk surga itu ringan, tidak ada. Prosesnya ya. Prosesnya itu berat. Jadi orang mengetahui kekurangannya, orang mengetahui keluarganya itu berat, tapi jangan di mulut. Iya. Jangan hanya ngomong di sini, nggak taunya pada saat umumnya Ustadz, Bunda, dan Gazi umpamanya. Pada saat ketemu dengan saya aja deh, Iya. itu saling gengsi, nggak mau. Ustadz juga nggak mau ngomong masalahnya, Bunda nggak mau ngomong masalahnya. Nggak ketemu. Ustadz gengsi, nggak ketemu. Bunda ngomong, Ustadz malah diem gitu. Kayak tank bentuknya gitu. Lah nggak ketemu. Karena Bunda itu maksudnya mau baik, Gazi juga maunya baik, Ustadz diem aja. Nggak jawab, nggak ini. Nanti saya pergi malah bilang, ngapain ngomong sama Ustadz loh? Kan lucu jadinya. Nanti saya disalah-salahin loh, bukan salah-salahin. Saya nggak akan nyalain, saya bacok malah dulu. Kan gitu ya. Kan namanya keluarga itu kan harus disusun sedemikian rupa, itu harus difahami. Jadi nggak perlu yang ini katanya dekat sama saya umpamanya. Iya. Tapi kalau umpamanya Ustadz sama Bunda atau siapa Cice belum dekat sama saya. Belum ya? Ajailinya maksudnya. Jadi saya nggak bisa ngomong saya. Kan begitu ya. Insya Allah besok kayak naik gondol ke sini. Nggak berani. Takut. Baik, sebelum beriman ini obrolannya menurut saya itu sangat dalam dan menjadi introspeksi besar, karena pasti setiap suami itu berharap keluarganya baik-baik saja, tapi pada kenyataannya di rumah tangga tidak seperti itu. Ternyata banyak kendala yang harus kita lalui, walaupun berat lanjutkan. Kenapa? Karena itu adalah ibadah yang paling besar. Dan ingat, kejadian di rumah tangga kita bisa jadi bermula dari kita sebagai imam, tegas atau lemot. Tegasnya seperti apa? Bukan keras dan tegas lain. Nah, mudah-mudahan tetap kita berkaca kepada Rasulullah ya, yang kaulan layinan, bahasanya baik, ma'ruf gitu kan. Kemudian yang kedua, yuk kita belajar memulai dari sekarang. Tidak perlu harus mungkin bahasanya itu perubahan besar, sedikit-sedikit saja mungkin gitu ya Brunda ya, sedikit-sedikit saja. Baik, pemirsa semuanya, mudah-mudahan apa yang sudah kita dengarkan dari guru kita, tausiah-tausiahnya membuat saya pengen nangis sebetulnya. Ternyata ya Allah berat, apalagi nanti kita kalau jawabannya sebagai suami di hadapan Allah seperti apa kan gitu, ya sangat berat. Tapi ya kita tetap berharap bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan terus meminta petunjuk hidayah, dan juga terus bergaul, kata guru kita, bergaullah dengan orang-orang yang tidak hanya sekedar bicara tapi berbuat. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan pertemuan ini sekali lagi bisa membawa kebaikan, kemanfaatan untuk kita menjemput hidayah Allah dan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sampai jumpa lagi di episode berikutnya, mungkin di materi yang lebih meningkatkan iman kita kepada Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.